Banyak Bapak Ibu sekalian yang belum tahu apa syarat bisa mendaftar P3K dan apa saja yang perlu disiapkan. Nah, Bapak Ibu, sahabat semua, kita akan coba bahas pada video ini, mudah-mudahan bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Langsung saja di video ini kita akan membahas tentang persyaratan P3K 2022 seperti yang Bapak dan Ibu ketahui sahabat semuanya ya. Sebentar lagi akan dibuka P3K dan tentu informasi ini akan sangat penting sekali untuk Bapak Ibu ketahui berkaitan dengan syarat dan juga berkas apa saja yang perlu disiapkan P3K ini. Kalau kita bisa menyiapkan sejak sekarang atau lebih cepat, tentu hasilnya akan lebih maksimal. Betul tidak Bapak Ibu ya? Oke, langsung saja tidak berlama-lama. Jadi untuk persyaratan dan berkas apa yang perlu disiapkan Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah tertera pada portal resmi guru P3K Kemdikbud ini ya. Tetapi kita akan coba sajikan Bapak Ibu sekalian untuk memudahkan Bapak Ibu dalam memahami atau mengerti berkaitan dengan aturan regulasi yang mungkin menjadi permasalahan juga bisa jadi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang pertama ini persyaratan Bapak Ibu sekalian ya. Pelamar merupakan warga negara Indonesia. Ini jelas, pasti Bapak Ibu semua masuk ya. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 59 tahun. Nah, Bapak Ibu, kalau usianya lebih dari 59 dan belum ASN atau belum diangkat, itu juga kasihan sekali Bapak Ibu sekalian ya. Dan kira-kira di sekitar Bapak Ibu ada tidak? Tentu ada ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan semoga yang beliau-beliau itu mendapatkan rezeki di tempat lain yang lebih besar ya tentunya. Nah, kita kembali ke topik utama ya. Syaratnya ya. Lalu tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 tahun atau lebih. Itu ya. Lalu tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. P3K prajurit, kemudian Polri ya, diberikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Ya, intinya tidak diberhentikan dengan hormat. Ya, tidak diberhentikan dengan hormat. Ya, kalau diberhentikan dengan hormat ya berarti bisa ya. Lalu tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ya, ini Bapak sekalian ya. Yang seringkali terjadi ya apalagi sudah mendekati pemilihan ya ini Bapak sekalian ya. Kemudian memiliki sertifikat pendidikan dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian punya sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan S1-nya linear bisa ya. Nah, terkait dengan linearitas kami sudah pernah bahas video ya. Apa saja linearitasnya cek video di atas ini ya. Ada link Bapak Ibu bisa diklik, nanti Bapak Ibu bisa melihat linearitas lengkap. Itu. Lalu surat keterangan berkelakuan baik dan persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ini untuk persyaratannya, Bapak Ibu ya. Saya rasa cukup jelas. Jika Bapak Ibu ada yang belum jelas, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya, atau ingin diskusi ya. Dan selanjutnya kita ke berkas apa saja yang harus disiapkan Bapak Ibu ya. Nah, apa saja kira-kira berkasnya yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu sekalian? Kita lihat di sini berkas yang harus disiapkan. Nah, ini kita perbesar dulu. Ya. Oh, terlalu besar ya. Pas foto dengan latar belakang warna merah, format JPG dan ukuran maksimal 200 KB ya, foto. Lalu surat pernyataan dengan ketentuan diketik dengan komputer, materai 10.000 dan ditandai oleh tinta hitam dibuat pada tanggal pendaftaran ya. Ini perlu digarisbawahi, surat pernyataan diketik dengan komputer bermaterai ya dan ditandatangani sendiri. Lalu scan kartu KTP ya, asli, bukan fotokopi yang di-scan ya. Surat keterangan asli telah melakukan perekaman penduduk yang dikeluarkan oleh
Dinas Disdukcapil kalau Bapak Ibu sekalian KTP-nya belum rilis. Lalu scan ijazah asli dan transkrip nilai ijazah 1 dan surat penyintaran asli dari Ditjen Kemdikbud. Scan sertifikat pendidik asli yang dimiliki. Lalu bagi penyandang disabilitas menambah surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit puskesmas milik pemerintah. Melampirkan link video singkat melalui kegiatan sehari-hari menjalankan tugas sebagai pendidik. Ya, itu Bapak Ibu sekalian ya. Untuk hal-hal yang perlu disiapkan atau berkas yang perlu disiapkan ini resmi ya Bapak Ibu sekalian ya. Berdasarkan informasi langsung dari portal atau sumbernya Kemdikbud ya. Dan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan hal-hal yang perlu disiapkan berkasnya ini tentu hanya bagi Bapak Ibu sekalian yang sama sekali belum mendaftar. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mendaftar di 2021, tentu tinggal login saja menggunakan akunnya kemarin. Itu Bapak Ibu sekalian ya, jadi harus dipahami. Dan terkait tutorial mendaftar bisa dicek di video di atas ini, ada linknya, silahkan bisa dipelajari. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada yang belum jelas, belum paham, tinggalkan di kolom komentar. Kita bisa diskusi bersama di situ. Sampai jumpa. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian ya, like, subscribe video ini agar Bapak Ibu tidak ketinggalan update-update menarik, bermanfaat tentunya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.